Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan lanjutkan materi proyeksi ortogonal vektor. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang proyeksi skalar ortogonal vektor, di mana kita diminta untuk mencari panjang proyeksi skala, panjang proyeksi vektor dari suatu vektor ke vektor yang lain. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang proyeksi vektor ortogonal. Jadi kita akan belajar untuk mencari vektor yang merupakan hasil proyeksi dari suatu vektor ke vektor yang lain. Nah, kita kembali lagi ke konsep proyeksi vektor. Kita perhatikan gambar bawah ini. Misalkan kita punya titik O, kita punya titik A di sini, kita bisa membuat vektor A. Dan kalau dari vektor O kita punya kaitkan dengan titik B, kita punya vektor B. Nah, di sini ya. Konsep proyeksi artinya kita himpitkan semua elemen vektor A ke vektor B secara tegak lurus. Ini ya. Kita himpitkan terus semuanya. Kita proyeksikan semua elemen secara tegak lurus ya. Oke. Nah, katakan proyeksi dari vektor OA ke vektor OB itu ada di C. Sini. Sini kita punya vektor baru, vektor OC atau vektor C di sini. Yang posisinya berada di vektor OB, di vektor B. Nah, vektor C di sini ini merupakan vektor proyeksi. Ortogonal. Dari mana? Dari A ke B. Nah, ingat konsepnya? Pada, artinya merupakan media proyeksinya. Jadi diproyeksikan ke vektor B. Dari vektor A, diproyeksikan kepada vektor B. Nah, kalau kemarin, kan lalu kita mencari panjang proyeksinya. Ini namanya proyeksi skalar ortogonal. Nah, proyeksi skalar ortogonal. Di A pada B. Nah, kita lanjutkan. Kalau sekarang kita diminta untuk mencari vektor C-nya bagaimana caranya? Oke, kita kembali ya. Gambar O, ada vektor A, O, B, ada vektor B di sini. Dan proyeksi vektor A pada vektor B, itu ada C, vektor C. Nah, kita lihat. Vektor C kemarin, kalau kita diminta untuk mencari panjang vektor C, itu A dot B dibagi dengan panjang B. Ya, panjang media vektornya dari A pada B. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk mencari vektor C-nya bagaimana? Gimana cara mencari vektor C-nya? Nah, kita perhatikan vektor C itu posisinya ada di vektor B. Atau dengan kata lain, vektor C itu bagian dari vektor B. Nah, tinggal kita cari saja vektor C berada pada vektor B. Nah, kalau kita mencari vektor C-nya, ini artinya kita gunakan panjang vektor C dikali vektor satuannya B. Vektor satuannya B. Vektor satuannya B. Vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu vektor dibagi dengan panjang vektornya. Jadi, kita bisa mencari vektor C di sini dengan panjang vektor C dikali dengan vektor satuan B. Vektor B dibagi dengan panjang vektor
B-nya. Atau dengan kata lain, vektor C dapat kita cari dengan vektor panjang vektor C-nya tadi ini. A dot B bagi panjang vektor B. Kita kalikan dengan vektor satuan ini. B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, ini ya. Jadi, vektor C itu kita kalikan. Ini vektor. Dot produk dengan vektor hasilnya skalar. Kita biarkan di sini. A dot B bagi panjang vektor skalar dikalikan dengan panjang vektor skalar. Hasilnya tetap skalar ya. Berat. Tinggal satu ini. Ini vektor. Di ini untuk mencari vektor proyeksi dari vektor A ke B atau proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B ini yang kita gunakan. Nah, ini ya. A dot B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Nanti hasilnya berupa vektor karena ini ada pengali vektornya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui vektor P 4, negatif 3, vektor Q, negatif 5, negatif 12. Proyeksi vektor ortogonal vektor P pada vektor Q. Seperti apa? Nah, kita lihat. P pada Q. Jadi yang merupakan media proyeksi adalah vektor Q. Nah, kita cari dulu. Yang pertama kita cari P dot Q-nya. Berapa P dot Q-nya? 4 kali negatif 5 tambah negatif 3 kali negatif 12. Berapa nih? Negatif 20 tambah 36. Negatif 20 tambah 36. Apa? Jelas ya? Sekarang kita cari pada vektor Q. Pada vektor Q. Kita butuh panjang vektor Q-nya. Panjang vektor Q-nya berapa? R negatif 5 kuadrat tambah negatif 12 kuadrat. Ini ya. Berapa nih? 5, 12. Ya. Nah, kita diminta mencari vektor proyeksi ortogonal dari P ke Q. Ya, kita mencari. Katakan namanya ini vektor C ya. Katakan namanya vektor C. Proyeksi ortogonal dari P dot Q bagi pada vektor Q. Panjang vektor Q kuadrat kali vektor Q. Nah, P dot Q-nya tadi kita dapat 16 dibagi panjang vektor Q-nya 13 kita kuadratkan dikali dengan vektor Q-nya. Vektor Q-nya berapa? Nah, gini aja. Ini ya. Jadi kita dapat vektor C-nya adalah 16 per 169 dikali negatif 5, negatif 12. Seperti itu. Kalau kita nyatakan dalam kombinasi linier, vektor C-nya itu adalah 16 per 169 kita kalikan dengan negatif 5 I min 12 J. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal P pada I. Berikutnya,
Kalau ditanyakan proyeksi vektor ortogonal I pada P. I pada P. Jadi kita butuh panjang vektor P-nya. Jadi panjang vektor P-nya adalah 4 kuadrat tambah negatif 3 kuadrat. Oke, 4, 3, 5 ya. 5. Jadi kita cari proyeksi vektor ortogonal P pada katakan namanya D. Pembilangnya sama. P dot I bagi media proyeksinya adalah vektor P. Jadi kita bagi dengan panjang vektor P kuadrat. Kita kalikan dengan vektor P-nya. Nah, coba P dot I-nya sudah kita cari di awal. Dapat 16. Dibagi panjang vektor P-nya 5. Kita kuadratkan. Dikali dengan vektor P-nya 4, 3. Oke, jadi kita dapat 16 per 25 kali 4I min 3. Udah ya. Seperti itu cara mencari vektor proyeksi atau proyeksi vektor ortogonal. Dari P ke I atau dari I ke P. Sama konsep ketika kita perhatikan mana yang menjadi media proyeksinya. Nah, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.